Hai kawan-kawan penikmat film, balik lagi nih di For Film. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Nah kawan, kali ini For Film akan menceritakan sebuah film yang berjudul Exodus God and Kings. Menceritakan seorang umat manusia yang mendapatkan wahyu agar membantu menyelamatkan umat manusia dari perbudakan seorang raja Mesir. Oh iya kawan, untuk film ini mohon untuk tidak menyangkut pautkan kepada agama manapun ya. Cukup anggap saja hanya sebatas hiburan aja ya guys. Terima kasih loh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke filmnya ya. Di awal cerita kita diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang bekerja paksa untuk membangun berbagai patung, kota, dan keagungan untuk para raja. Scene berpindah di sebuah ruang kerajaan yang memperlihatkan seorang anak raja, yaitu Ramses dan saudara angkatnya bernama Musa. Terlihat seorang pendeta tinggi meramal sebuah ramalan dari usus binatang yang dia hubungkan dengan ayah Ramses. Dia memberitahu kedua pria dalam ramalan itu, di mana seorang pemimpin, baik Musa atau Ramses akan diselamatkan atau menjadi penyelamat. Diketahui bahwa kerajaan ini berlokasi di Mesir pada tahun sekitar 1300 sebelum Masehi. Pada saat ini, mereka mempunyai misi memimpin para pasukannya untuk bersiap menyerang pasukan Het yang berkemah bersama Pangeran Ramses di Kades. Setibanya mereka di medan pertempuran, tanpa basa-basi mereka langsung saling menyerang. Tebasan pedang saling beradu dan anak panah saling berterbangan dari kedua belah pihak. Di tengah pertempuran, Ramses jatuh dari kereta kudanya. Dan ketika nyawanya dalam keadaan terancam, datanglah Musa untuk menyelamatkan Ramses. Pada akhirnya, pertempuran ini dimenangkan oleh para pasukan Mesir yang telah menghancurkan perkemahan para pasukan Het. Sekembalinya mereka ke kerajaan, para petinggi langsung mengadakan sebuah rapat dengan sang raja. Di dalam rapat itu, sang raja menyuruh kepada anaknya, yaitu Ramses, untuk mengawasi para budak Yahudi yang dipekerjakan di kota Pitom. Namun, Ramses menolak perintah ayahnya karena Ramses sangat tidak tertarik dengan tugas yang diberikan. Mendengar hal itu, Musa langsung mengajukan diri untuk mengawasi para budak. Musa dengan sukarela pergi ke kota Pitom menggantikan sepupunya untuk bertemu dengan Raja Muda Hegeb yang mengawasi para budak Ibrani. Sesampainya di kota Pitom, Musa langsung menemui pejabat kota untuk menanyakan aktivitas para budak dan memberikan saran untuk menambah penjagaan dikarenakan jumlah budak yang bertambah banyak dan dikhawatirkan akan terjadi pemberontakan oleh para budak. Suatu ketika, Musa bertemu dengan budak Joshua yang dicambuk dan mempertanyakan cambukan yang kejam itu. Musa dikejutkan oleh kondisi mengerikan yang harus dilakukan oleh para budak. Musa bertemu dengan para tetua budak untuk melihat apakah para budak berencana melakukan hasutan seperti yang diklaim oleh Raja Muda. Setelah pertemuan tersebut, Musa menerima pesan melalui Joshua bahwa Nun sedang mencarinya. Musa menemukan Nun di rumah doa di mana dia memberitahu dia tentang garis keturunan aslinya. Dia adalah anak orang tua Ibrani yang diutus oleh saudara perempuannya Miriam untuk diasuh oleh putri Firaun. Dia lahir pada saat pemusnahan ahli waris Yahudi. Bahwa pada zaman sebelumnya terdapat sebuah ramalan tentang seorang anak akan membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan yang membuat Raja Firaun murka. Sehingga pada akhirnya dia memerintahkan para pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang Yahudi. Namun, beruntung orang tua Musa berhasil menyelamatkan dia dari pembantaian dan percaya bahwa orang yang ada di dalam ramalan tersebut adalah Musa. Namun, saat pertemuan itu terjadi, ada dua mata-mata Ibrani yang mendengar cerita Nun dan melaporkan penemuan mereka ke Raja Muda. Musa kembali ke rumah, di mana dia mendapati raja yang sedang sakratul maut, hingga akhirnya sang raja meninggal. Dan otomatis Ramses menjadi Firaun yang baru. Siang harinya, Ramses dinobatkan sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Usai upacara, Ramses didatangi oleh Hegeb, yaitu Raja Muda dari kota Piton. Dia mengungkapkan garis keturunan Musa yang sebenarnya kepada Ramses. Musa langsung membantah semua tuduhan tersebut
Bahkan dia ingin meminta kepada Ramses agar tidak mempercayai omongan dari orang lain. Untuk memastikan kebenaran itu, Ramses kemudian memanggil Meriam. Kemudian Ramses meminta mereka untuk menjawab jujur tentang asal-usul Musa. Dia menginterogasi pelayan Miriam. Namun, Miriam menyangkal sebagai saudara perempuan dari Musa. Ketika Ramses mengancam untuk memotong lengannya, Musa turun tangan, menyelamatkannya dan menegaskan bahwa dia adalah seorang Ibrani. Meskipun Tuya ingin Musa dibunuh, Ramses yang masih tidak mau mempercayai cerita itu malah mengasingkannya. Sebelum meninggalkan Mesir, Musa bertemu dengan ibu angkatnya dan Miriam, yang menyebut dia dengan nama lahirnya Mose. Musa pun berpamitan kepada mereka berdua untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Musa pun melewati badai pasir, hingga kudanya mengalami kelelahan dan mati. Pagi harinya, Musa tiba-tiba saja diserang oleh prajurit Mesir yang diutus untuk membunuh Musa. Beruntung dua orang tersebut dapat dikalahkan. Musa mengambil kuda para prajurit itu dan melanjutkan perjalanannya kembali. Hari demi hari pun berlalu dengan mengikuti perjalanan ke padang pasir. Musa datang ke Midian, di mana dia bertemu dengan Zipora dan ayahnya Yitro. Musa di sana menjadi gembala. Kemudian dia pun memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Setelah sekian lama dia tinggal di desa, Musa dan Zipora semakin dekat, sehingga mereka berdua pun berencana untuk melangsungkan pernikahan. Sembilan tahun pun berlalu. Kini Musa sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Gersom. Saat sedang bermain-main, Gersom bertanya kepada Musa, "Apa Musa pernah mendaki Gunung Keramat?" Lalu Musa menjawab, "Tidak." Gersom ingin suatu hari nanti menaikinya. Namun hal itu dilarang oleh ibunya karena menurut ibunya gunung itu dilarang untuk didaki oleh Tuhan. Lalu Musa menjelaskan kepada anaknya untuk tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Dan Musa akan membuktikan tidak ada apa-apa di sana. Sore harinya Musa meminta izin untuk menggembala kambing di Gunung Keramat. Namun Zipora tidak mengizinkan. Musa yang tetap mencoba menjelaskan kalau tidak akan terjadi apa-apa di sana. Malam harinya, Musa yang penasaran dengan sebuah gunung terlarang yang selalu dibicarakan oleh para penduduk desa, kemudian dia memutuskan untuk mendaki gunung tersebut sambil menggembala kambing miliknya. Namun dalam perjalanan menuju puncak, tiba-tiba saja sebuah bebatuan longsor datang menimpanya dan dalam keadaan setengah sadar, dia kemudian melihat seorang anak lelaki yang bisa dibilang sebagai Tuhannya dengan mengingatkan kepada Musa terhadap para kaum Yahudi untuk membebaskan mereka dari sebuah perbudakan. Keesokan harinya, Musa terbangun dari pingsannya. Ini dia sudah ditolong dan dirawat oleh istrinya. Musa dengan kondisi gemetar dan ketakutan, Zipora mencoba menenangkan Musa dan berkata kalau apa yang dia lihat itu hanya halusinasinya saja. Hari berganti hari dan Musa pun kembali sehat. Saat pulih, Musa pun mengungkapkan masa lalunya kepada Zipora dan mengungkapkan apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Hal ini membuat pasangan itu berselisih. Tetapi Musa tetap pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan. Kemudian ia berpamitan kepada anak dan juga istrinya kalau dia akan segera kembali dalam waktu dekat. Musa melakukan perjalanan dengan melintasi berbagai daerah sampai pada akhirnya ia tiba di kota Mesir setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Di Mesir, Musa bertemu kembali dengan Nun dan Joshua, serta bertemu saudaranya Harun untuk pertama kalinya. Hingga akhirnya Musa menemui Ramses, menuntut orang Ibrani dibebaskan dari perbudakan, sampai-sampai Musa mengancam akan segera kembali untuk mendatangi Ramses. Ramses menolak untuk mendengarkan dan bersikeras bahwa membebaskan mereka tidaklah mungkin. Setelah Musa mengancam hidup Ramses, Ramses memerintahkan kematian untuk Musa, serta membunuh keluarga Ibrani secara acak sampai Musa ditemukan. Hal tersebut akan dilakukan selama Musa belum ditemukan.
Keberadaan Musa di sana membuat orang-orang Yahudi di sana mulai berani untuk melakukan pemberontakan. Lalu Musa melatih para pemberontak tersebut agar mereka siap untuk melakukan pertempuran. Sadar bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan Ramses dan pasukannya, Musa pun kembali membuat strategi baru dengan menghancurkan pasokan makanan agar orang-orang Mesir mengalami kelaparan yang sangat hebat, serta membakar gudang makanan dan perkebunan milik rakyat Mesir, serta membakar kapal-kapal yang membawa suplai pengiriman makanan. Kejadian ini ternyata disaksikan langsung oleh Ramses, sehingga Ramses langsung memerintahkan ke prajuritnya untuk segera membalaskan perbuatan Musa dengan membakar rumah-rumah pemukiman Yahudi. Musa kembali didatangi oleh utusan Tuhan yang mengatakan bahwa usaha Musa selama ini hanyalah sia-sia dan Ramses tidak semudah itu untuk dijatuhkan. Sang utusan Tuhan menjelaskan bahwa saat ini dia yang akan turun tangan. Utusan Tuhan menjelaskan bahwa 10 tulah akan menimpa Mesir. 9 tulah pertama memberikan kerusakan besar pada Mesir dan rakyatnya. Tiba-tiba dari dalam sungai Nil muncul ribuan buaya yang menyerang para nelayan yang sedang mencari ikan. Buaya-buaya itu memakan para nelayan dan saling gigit satu sama lainnya hingga membuat sungai Nil berubah menjadi warna merah. Sungai Nil yang memerah dan tercemar itu membuat ikan-ikan mati. Jutaan ikan pun terlihat mengambang. Air yang tercemar ini membanjiri sawah dan ladang milik warga Mesir hingga membuat para petani gagal panen. Di hari berikutnya, ribuan kodok tiba-tiba saja berdatangan memenuhi kota Tebes, bahkan sampai memasuki istana. Kemudian siang harinya, tiba-tiba jutaan kodok itu mati dan dipenuhi oleh belatung yang akhirnya berubah menjadi lalat yang mengerubungi daging-daging. Dan tidak hanya itu saja, kerumunan lalat juga menyebabkan penyakit kulit ke seluruh kota, termasuk juga di dalam istana. Salah satu anak buah Ramses menunjukkan sesuatu. Seseorang telah menulis di punggung kuda dan berujar bahwa musibah ini datang dari Tuhan. Pesan tersebut dipercaya oleh penduduk sebagai teguran dari Tuhan agar Raja Ramses segera membebaskan bangsa Yahudi. Bukannya sadar, Ramses malah semakin melipat gandakan pekerjaan para budak dan membatasi sumber pangan mereka. Para budak bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Keesokan harinya, tiba-tiba kuda kesayangan Ramses mati karena penyakit aneh. Bukan hanya kuda, tapi seluruh hewan di kerajaan Mesir tiba-tiba mati mendadak karena penyakit aneh. Di malam harinya, kota Memphis dijatuhi hujan es yang sangat dahsyat. Esok paginya, kerajaan Mesir diserang jutaan hama belalang. Belalang itu memakan semua buah-buahan dan tanaman pangan rakyat Mesir. Salah satu menteri Ramses melaporkan kalau jutaan hektar ladang sawah mengalami gagal panen. Dia ingin membagikan stok pangan untuk para rakyat Mesir, namun Ramses menolaknya dengan tegas. Penduduk yang semakin menderita dikarenakan kelaparan, mereka di sana mulai berbondong-bondong mencuri makanan di gudang persediaan istana. Akan tetapi dengan sadisnya, Ramses memerintah para pasukannya untuk menembak mati para penduduk istana. Malam harinya, Ramses mendengar sesuatu yang aneh. Dia mengira bahwa itu adalah Musa, namun tidak ada satupun orang di sana. Ramses yang emosi, dia pun berteriak kalau dia akan membantai semua anak-anak Yahudi sebagaimana dulu seharusnya Musa rasakan. Singkat cerita, Musa yang sampai di sebuah bukit kembali didatangi oleh sang anak ajaib yang memberitahu ancaman berikutnya yang akan terjadi kepada orang-orang Mesir. Hal itu membuat Musa marah dan langit yang tadinya gelap tiba-tiba saja berubah menjadi siang. Paginya, Musa kembali mendatangi Ramses menuju istana dengan memberitahu tentang musibah besar yang akan segera datang. Di sana Musa memohon kepada Ramses agar dia mengabulkan permintaannya, yakni membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan. Jika tidak, nanti malam akan terjadi musibah besar yang bisa merenggut nyawa anak-anak bangsa Mesir. Malam hari pun tiba, Musa bergegas menuju ke pemukiman Yahudi untuk memberitahu mereka semua agar mereka menyembelih seekor domba dengan mengoleskan darah di sekitar pintu rumah. Malam harinya, Ramses yang gelisah itu pun tidur di samping putranya dan menjaga anaknya. Tepat di tengah malam, tiba-tiba langit di seluruh Mesir berubah menjadi gelap dan api-api yang menerangi kota-kota tiba-tiba padam. Ketika esokan paginya, anak-anak kecil di seluruh kota Mesir pun tiba-tiba saja meninggal dunia, termasuk anak kandung dari Ramses sendiri.
terkecuali anak-anak bangsa Yahudi. Dan semenjak kejadian itu, Ramses langsung menyetujui perjanjian Musa untuk melepaskan perbudakan yang dialami oleh kaum Yahudi selama 400 tahun lebih. Akhirnya kaum Yahudi bisa meninggalkan Mesir kembali ke tanah kelahirannya. Seusai Ramses memakamkan putranya, Ramses ternyata masih menyimpan dendam kepada bangsa Yahudi. Dengan perasaan masih terpukul atas kematian anak kandungnya, seketika emosi dari dirinya pun kembali bangkit. Kemudian dia pergi bersama para pasukannya untuk segera menghabisi Musa dan juga para kaumnya yang masih dalam perjalanan pulang. Dari kejauhan, anak buah Musa melihat rombongan Ramses sehingga bergegas melapor kepada Musa. Musa lalu mengajak semua pengikutnya melewati pegunungan yang terjal dan berbahaya untuk menghambat laju pasukan Ramses. Mereka pun berbondong-bondong melewati pegunungan yang terjal itu. Di tengah jalan, Musa mengalami kebingungan harus melewati jalan yang mana. Musa mencari petunjuk dari Tuhan, namun tidak ada satupun yang memberitahunya. Dengan intuisinya sendiri, membawa rombongan yang melewati jalan yang sepi di pinggiran. Jauh di belakang, Ramses mengetahui jika Musa melewati pegunungan yang terjal. Ia pun bergegas untuk mengejarnya. Di tempat lain, Musa berhasil melewati pegunungan yang terjal. Bukannya selat tiran yang ada di depan mereka, namun pantai dengan ombak yang besar, bertanda di sana cukup dalam. Musa tersesat dan dia tidak tahu harus kemana. Malam harinya, Musa kembali berdoa. Dia tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Di belakang, pasukan Ramses mengincar mereka, dan di depan dia tidak bisa menyeberangi lautan. Akhirnya Musa yang sudah putus asa, dia kemudian langsung melemparkan pedangnya ke arah lautan. Esokan harinya, semua warga Yahudi terlihat kebingungan. Melihat arus air bergerak menyamping. Terlihat pedang Musa yang ia lempar semalam. Musa lalu mengambil pedangnya. Musa menyadari lautan di depannya tiba-tiba menjadi dangkal. Musa memerintahkan kepada warga Yahudi untuk menyeberangi lautan. Awalnya mereka menolak. Namun Musa berjanji dengan keimanannya akan mengantar semua warga Yahudi kembali ke tempat kelahirannya. Jauh di belakang, Ramses dan juga para pasukan Mesir, ini mereka pun melintasi pegunungan. Saat Ramses dan anak buahnya melewati pegunungan yang sempit, salah satu kereta anak buahnya tergelincir. Hal itu mengakibatkan tabrakan beruntun, dan ribuan pasukan Ramses berjatuhan dari gunung sehingga mengakibatkan longsor. Melihat hal itu tidak menyurutkan semangat Ramses dan terus kembali mengejar Musa. Di saat rombongan Musa hampir menyeberangi lautan, dari jauh Musa melihat rombongan Ramses telah mencapai pantai. Musa pun menyuruh yang lain untuk bergegas menyeberangi lautan. Musa pun mengajak pemuda Yahudi untuk kembali dan menghadang Ramses. Dari jauh, Musa melihat air laut kembali pasang dan menuju ke arah mereka. Para pasukan Mesir yang ketakutan memutuskan berbalik arah dan meninggalkan Ramses sendirian. Dan Musa menyuruh pemuda lain pergi menyeberangi dan biar Musa yang menghadapi Ramses seorang diri. Di depan Ramses, Musa mengajak Ramses untuk menyeberangi lautan bersama, jika dia kembali tidak akan sempat. Namun, Ramses yang masih emosi justru mencoba menyerang Musa. Di belakang mereka, air laut yang mulai pasang telah meluluh lantahkan pasukan Mesir tanpa terkecuali. Saat Ramses akan menyerang Musa, air laut langsung menghantam mereka berdua. Sementara itu, rakyat Yahudi telah berhasil menyelamatkan diri. Di dalam lautan terlihat ribuan rakyat Mesir tewas tenggelam. Di pantai, ternyata Musa berhasil menyeberangi lautan dan kembali menemui rakyatnya. Di sisi pantai lainnya, terlihat Ramses berhasil selamat. Dia menghadapi pantai yang dipenuhi oleh para mayat para prajuritnya. Musa memimpin orang Ibrani kembali ke Midian, di mana dia bersatu kembali dengan Zipporah dan Gersom. Malam harinya, Musa kembali mendaki Gunung Keramat. Dari atas gunung, utusan Tuhan melihat bangsa Yahudi yang berpesta pora merayakan kebebasan. Di Gunung Sinai, Musa menuliskan 10 perintah yang akan menjadi penggantinya sebagai hukum ketika dia meninggal. Bertahun-tahun kemudian, terlihat seorang Musa tua yang mengendarai tabut masih menuntun ratusan ribu rakyat Yahudi menuju tanah kelahiran mereka. Dan sesaat, Musa melihat utusan Tuhan berjalan bersama orang-orang Ibrani melewati padang pasir. Dan film pun berakhir. Selesai.
Oke kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis ya. Semoga kawan-kawan dimanapun berada merasa sedikit terhibur dari alur-alur cerita film berbagai genre bersama For Film. See you!